Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini masih diberikan oleh Allah banyak sekali kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan nikmat beramal saleh, yang pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kita di kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Masih dalam apa yang dibaca jahar atau apa yang dibaca sir, apa yang dilantangkan ketika bacaan dalam salat, atau apa saja yang dilirihkan dari bacaan salat. Maka insyaallah kita lanjut di pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-wadhifah ats-tsalitsah, masih dalam tentang bacaan yang seorang imam harus perhatikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah an yaqra'a fi subhi surataini minal mathani ma dunal mi'ah fa innal itala fi qira'atil fajri wa taghlis biha sunnah. Seorang setelah salat, ketika salat subuh, si imam harus membaca kira-kira ayat-ayat yang panjang, cukup panjang, kira-kira 50-an ayat, karena memanjangkan bacaan di surat fajar itu termasuk sunnah, sekalipun sampai al-isfar atau ma'al asfar, la yadurruhul khuruj minha ma'al asfar. Maksudnya matahari sudah mulai tampak kekuningan itu. Maksudnya langit sudah mulai agak cerah itu. Wala ba'sa bi an yaqra'a fi tsaniyati bi awakhir suwar. Ketika di rakaat kedua tidak mengapa membaca akhir-akhir bagian surat. Ya, mungkin 30-an atau 20-an ayat sebelum akhir surat, ya. Itu ketika salat subuh. Sampai selesai surat. Ila an yakhtimaha. Lianna dzalika la yataqarrar 'ala al-asma' katsiran fayakunu ablagh fil wa'z. Karena bacaan-bacaan itu, ayat-ayat tersebut biasanya tidak terulang-ulang, tidak sering diulang-ulang, sehingga sampai lebih menusuk untuk dalam hati, dalam rangka menasehati, atau lebih gampang diterima nasihat oleh hati. Wa ad'a ila tafkir, karena mungkin juga sangat bisa membantu seorang untuk mentadabur atau berfikir, merenung. Wa inna ma kariha ba'dul ulama qira'ata ba'di awwali surah wa qata'aha. Sebagian ulama memakruhkan orang baca awal surat terus memotong, ya, nggak sampai selesai, atau pembahasan temanya nggak selesai, udah dipotong gitu, ya. Waqat ruwiya, diriwayatkan bahwa Nabi SAW qara'a ba'da surati Yunus falamma intaha ila dzikri Musa wa Fir'aun qata'a faraqah. Karena Nabi membaca bagian dari surat Yunus, ketika sampai menyebutkan Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi cukupkan, kemudian Nabi ruku. Artinya yang dimakruhkan mungkin oleh sebagian ulama adalah kalau kita atau seorang imam itu membaca ayat, temanya belum selesai udah dipotong, gitu, ya. Karena pentingnya seorang imam ini tahu persis ayat-ayat ini bicara tentang apa dan kapan menyelesaikannya atau kapan memotongnya kemudian ruku, ya. Baik, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fil fajri ayatan minal baqarah wa hiya qawluhu qulu amanna wa ma unzila ilaina wa fi tsani rabbana amanna bima anzalta. Ini beberapa ayat-ayat pilihan Nabi SAW ketika baca di sholat subuh, ya. Maksudnya yang terpenting adalah pemotongan itu harus sesuai temanya sampai akhir, temanya sampai selesai, supaya nggak nanggung gitu. Ini bicara apa? Tiba-tiba saat bicara neraka
main potong aja misalkan ya, tiba-tiba. Makanya penting bagi imam untuk memperhatikan di ayat mana ia akan menyelesaikan bacaannya ketika di di salah satu rakaat itu kemudian ruku. Baik, wa sami'a Bilalan yaqra min ha huna wa ha huna fasa'alahu an dzalika faqala akhlata at-tayyib bit-tib faqala ahsan. Artinya Bilal pernah baca surat dari sini ke sini, kemudian Nabi mengatakan dijawab, ya yang kayak seperti ini boleh, baik gitu ya. Artinya potongan-potongan yang Bilal lakukan tuh sesuai gitu ya. Wa yaqra ba'da adh-dhuhri bitulil mufassal ila 30 ayah wa fil 'asri binisfi dzalik wa fil maghribi awakhiril mufassal. Kalau di salat zuhur boleh baca ayat-ayat mufassal sampai mungkin batasnya maksimal 30 ayat. Di asar setengah dari itu. Di maghrib akhir-akhir surat yang mufassal, surat-surat pendek lah ya. Supaya kenapa? Ya memperhatikan waktu. Maghrib itu kan waktunya terbatas, belum lagi orang belum makan, atau ada yang mau melanjutkan perjalanan. Kalau di Indonesia konteksnya misalkan orang sholat maghrib itu sekedar mau ya harus sholat gitu. Kemudian harus melanjutkan perjalanan. Kalau imamnya kelamaan gimana? Padahal dia harus melanjutkan perjalanan dari sini dan lain sebagainya. Wa akhiru salatin sallaha Rasulullah al-Maghrib qara'a fiha surat al-Mursalat ma shalla ba'da hatta qubid. Di akhir salat Nabi membaca surat Al-Mursalat di bacaan salat Maghrib. Padahal surat Al-Mursalat ini lumayan banyak ya dibanding bacaan kita gitu. Kalau kita kan bacaan mungkin syarah alam nasyrah laka sadrak, ya al-kautsar gitu. Al-Mursalat ini cukup panjang ya. Itu salat Nabi yang terakhir di salat Maghrib dan beliau baca surat Al-Mursalat sampai beliau dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Baik teman-teman, masuk ke tema selanjutnya yaitu at-takhfif fis shalah wat tatwil. Meringankan dan memanjangkan bacaan dalam salat. Wabil jumlah at-takhfif aula la siyama idza kasara al-jam'. Mungkin ringkasnya kata Al-Ghazali, menyederhanakan, meringankan salat itu lebih diutamakan. Terlebih ya apalagi apabila jamaah banyak gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi rukhsah. Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dzal hajah wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian jadi imam, maka ringankan bacaannya. Kenapa? Karena di belakang kalian itu, kata Nabi, di belakang kalian yang menjadi makmum itu ada anak kecil, ada orang yang lemah, ada orang yang orang besar yang udah umur gitu ya. Atau orang yang lagi punya hajat, ya. Tapi kata Nabi, kalau kamu sholat sendiri, panjangin terserah. Ini isyarat buat kita, ini isyarat sekali, ini hikmah sekali buat kita para imam itu ya. Kenapa? Kalau di belakang itu ada orang yang lemah, kalau kelamaan dia capek, kapok deh sholat jamaah nanti. Atau kalau dia punya hajat, punya kebutuhan setelah itu, dia trauma dengan sholat jamaah. Contohnya, misalkan ada bosnya ngejanjiin, kamu saya kasih waktu untuk sholat maghrib 10 menit. Kalau kamu sampai telat, 10 juta bonus kamu hangus. Bayangin, kalau itu imam sholatnya kelamaan, itu otaknya fokusnya orang yang dijanjikan bosnya itu udah kemana-mana itu. Kebayang udah 10 juta atau bonus. Akhirnya apa? Karena kalau dia paksain, sholat udah kelebihan dari 10 menit, akan hangus. Orang itu bisa jadi trauma dengan sholat jamaah. Hati-hati. Ya, para imam harus memperhatikan hal demikian. Wa qad kana Mu'adz ibn Jabal yusalli yaqumu biqaumin al-isya. فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه وقالوا نافق الرجل فتشاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة السبح والسماء والطارق والشمس وضحاها. Ini kisahnya masyhur sekali teman-teman, kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditegur
oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit saya cerita tentang Muaz bin Jabal ini di kesempatan yang lain adalah orang yang pernah disampaikan kepada Muaz, atau Rasul pernah menyampaikan di depan mata Muaz bahwa Rasul mencintai Muaz. Bayangin ya teman-teman, kita disampaikan kecintaan kita, atau ada orang yang punya jabatan gitu menyampaikan kepada kita kalau dia cinta kita karena Allah, gimana rasanya. Nah, ini yang menyampaikan Rasul kepada Muaz. Tapi di satu sisi ketika Muaz melanggar, Rasul tidak segan-segan mengatakan kepada Muaz, "Hei Muaz, ente mau bikin fitnah di tengah manusia." Ini kisahnya ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam sholat Isya untuk kaumnya. Padahal Muaz bin Jabal sudah sholat Isya bersama Rasul di Masjid Nabawi. Muaz pulang dari Masjid Nabawi ke kampungnya, dan orang kampungnya sudah nunggu itu ketika itu. Ya. Karena mereka ingin Muaz jadi imamnya. Udah nunggu lama, pas ngimamin bacanya surat Al-Baqarah. Sampai ada anak muda langsung melipir itu. Kelamaan ini orang. Ketika anak muda itu tadi karena kelamaan dia akhirnya keluar dari jamaahnya jamaah sholatnya itu, dia dituduh munafik. Waduh, merasa tertuduh tentang keimanannya. Ini anak muda mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Muaz atau mereka ini menuduh saya munafik gara-gara saya keluar dari sholat. Akhirnya Rasul datang dan menegur keras Muaz dengan kalimat, "Afattan anta ya Muaz? Kamu mau bikin fitnah di tengah manusia, wahai Muaz? Kamu tuh sholat kelamaan. Kalau kamu jadi imam, bacalah sabbihisma rabbikal a'la, atau was-sama'i wat-tariq, atau wasyamsi waduhaha. Kamu kelamaan. Sedangkan di belakang kamu tuh ada anak muda tadi. Yang anak muda itu punya kegiatan lain. Dia masih menggembalakan atau memberi makan atau minum gembalaannya, hewan ternaknya." Dan benar ketika itu, merasa tertuduh keimanannya, anak muda tadi kena adu kepada Rasul. Kemudian setelah itu Rasul mau menghibur anak muda tadi. Katakan Rasulullah, "Kalau begitu kamu mau apa? Mau saya doain apa?" Kata Rasulullah gitu kira-kira ya. Terus anak muda tadi bilang, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pandai mendetailkan doa. Tapi doakanlah supaya aku masuk surga." Gitu ya. Iya, kata Nabi ya, semua juga akan ujungnya ke sana gitu ya. Dan kalau tidak salah, pemuda tadi yang dituduh seorang munafik oleh Mu'adz itu terbunuh di Uhud sebagai syahid. Sebagai bukti bahwa imannya jujur kepada Allah dan bukan seorang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang imam? Wa amma wadhaiful arkan fatalas. Kalau tadi kan bacaan ya. Dari sisi bacaan yang apa yang harus diperhatikan oleh imam. Kalau ini dari sisi rukun, apa yang harus diperhatikan? Ada 3 hal. Pertama, seorang imam harus meringankan ruku dan sujud. Tidak boleh menambah 3 tasbihat. Maksudnya tasbihat itu kan gini kan, kalau ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. 3 aja. Sebagaimana sujud 3 juga. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Gitu kan? Maka itu diringankan. Tapi bukan kecepatan. Ya ritmenya harus diperhatikan, harus ada tuma'nina juga gitu ya. Intinya untuk meringankan ruku dan sujud. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala ma ra'aitu akhaffa salatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamam. Masyaallah. Kata Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tidak ada orang yang paling ringan salatnya ketika jadi imam melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu orang yang paling bijak dalam menjadi imam. Bahkan teman-teman, Rasul pernah meringankan salat. Padahal dari awal Rasul berniat sudah ingin memanjangkan sholat, tapi ketika itu ada suara tangisan bayi sampai Rasul ringankan sholat. Sehingga apa? Sehingga bayi tersebut segera dipeluk oleh ibunya yang jadi makmum Rasul SAW. Kemudian Rasul mengatakan, "Kalian tahu, tadi itu saya berniat awalnya mau manjangin sholat, tapi ketika saya mendengar tangisan bayi, saya kasihan dengan bayi itu. Dia harus segera ketemu dengan ibunya." Dan Rasul menyampaikan lebih, "Kalian tahu bagaimana kasih sayang ibunya kepada seorang bayi, ya, dan Allah lebih kasih sayang
kepada kita semua dibanding ibu kepada bayi tersebut. Masya Allah gitu. Allah lebih sayang kita, Allah lebih rahim kepada kita daripada kasih sayang ibu kepada anak yang tadi kejer nangisnya itu. Mungkin teman-teman tahu istilah kejer lah ya, nangis yang wah sampai terseduh-seduh lah, namanya bayi gitu kan. Tapi kata Rasulullah apa? Dan Allah lebih sayang kepada hambanya, kepada kita orang-orang beriman daripada kasih sayang ibu tadi kepada anak kecilnya tadi, bayinya. Masya Allah. Baik. Naam, rawa aidan an anna Anas ibn Malik lamma shalla khalfa Umar ibn Abdul Aziz wa kana amiran bil Madinah qala ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha syab qala wa kunna nusabbihu wara'ahu 'ashran. Masya Allah. Dan pernah satu kali Anas bin Malik ini kan panjang umurnya ya. Anas bin Malik sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ketika beliau jadi gubernur di Madinah. Ketika Umar bin apa penuturan Anas bin Malik ini menurut saya bagus sekali. Kata Anas bin Malik, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha syab. Tidak pernah aku melihat satu sholat atau sholat berjamaah di belakang seorang imam yang sholatnya persis kayak sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar bin Abdul Aziz. Melainkan anak muda ini, maksudnya kan Anas sudah berumur, Umar bin Abdul Aziz masih muda kan. Ya, karena Anas bin Malik ini umurnya panjang, keturunannya banyak. Itu doanya Rasul kepada Anas bin Malik saat ibunya meminta agar Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Kata Rasulullah, ya Allah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah rezekinya, banyakkanlah anaknya. Itu Anas bin Malik tuh, radhiyallahu anhu. Padahal ketika itu kita bertasbih di belakangnya itu 10-10. Maksudnya subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Tapi itu tenang, santai gitu ya. Warwa atau waruya mujmalan annahum qalu, secara gamblang diriwayatkan bahwa mereka berkata, kunna nusabbihu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i wa sujudi 'ashran wa dhalika hasan walakinna thalath idza kathara al-jam'u ahsan fa idza lam yahdur illa al-mutajarriduna lid-din fala ba'sa bil 'ashr hadza wajhul jam' bainar riwayat. Kata Al-Ghazali, mungkin jalan tengahnya gini, cukup 3 aja deh. Karena kalau emang semuanya lagi fokus buat sholat doang, nggak ada aktivitas lain, baca tasbih 10 itu masih aman lah. Tapi kalau jalan tengahnya 3 lah ya. Artinya bagian dari meringankan sholat itu bacanya jangan kepanjangan. Cukup 3 aja tasbihatnya. Jangan sampai 10 gitu ya. Baik. Wa yanbaghi an yaqula al-imam 'inda raf'i ra'si min ar-ruku' sami'allahu liman hamidah. Seperti kita sering lakukan dan kita sudah tahu sejak lama, jika seorang imam bangkit dari rukunya, dia mengatakan sami'allahu liman hamidahu. Baik, bab yang baru, sifatul mutaba'ati lil imam. Bagaimana seharusnya mengikuti imam itu seperti apa? Baik, ats-tsaniyah fil ma'mum. Yang bagi an la yusawi al-imam fi ruku' wa sujud bal yata'akhkhar. Nih, sebagaimana tadi atau pertemuan sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa seorang makmum tidak boleh menyamai, membarengi imam di gerakan-gerakannya. Harusnya makmum lebih terakhir. Contoh, imam lagi ruku, dia barengin ruku. Enggak, kalau perlu selesai dulu ruku imam, kita baru ruku. Itu namanya mengikuti, bukan membarengi. Nah, teman-teman harus tahu nih, imam itu dijadikan adanya imam itu karena untuk diikuti, bukan untuk dibarengin gitu ya. Fala yahwi lisujud illa idza wasalat jabhatal imam ilal masjid. Kata Al-Ghazali, tidak boleh kita bergerak menuju gerakan sujud sampai kita lihat benar-benar bahwa keningnya atau dahinya imam telah nempel di tempat sujud. Nah, ini juga penting bagi imam untuk takbirnya jangan kepanjangan. Allah Akbar, itu kan orang men-trigger orang untuk ikut-ikutan gerak gitu. Ya singkat aja takbir. Allahu Akbar. Udah jelas. Gitu ya. Baik. Hakadza kana iqtida'us sahabat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini yang dilakukan oleh para sahabat saat menjadi makmum
di belakang Rasul. Mereka memastikan Rasul dulu bergerak, selesai gerakannya baru para sahabat mengikutinya, laksana seorang makmum mengikuti seorang imam. Wala yahwil ruku hatta yastawil imam raqi'an, juga ketika imam ruku, makmum jangan gerak dulu sampai makmum memastikan rukunya imam itu telah sempurna. Intinya imam itu diikuti bukan dibarengi, teman-teman ya. Insya Allah paham apa itu diikuti dan apa itu dibarengi gitu ya. Waqad qila, pernah dikatakan, innan nas yakhrujuna minas salati ala thalathati aqsam. Manusia itu keluar dari salat itu dengan tiga macam. Pertama, ta'ifatun bi 25 salah. Maksudnya ini pahala ya. Sekelompok orang yang pulang bawa pahala ya, 25 salah, 25 salat. Wa humul ladzina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal. Mereka orang yang bertakbir dan ruku dan sujud semuanya setelah imam melakukan. Artinya memang beneran mereka sebagai makmum ngikutin, bukan membarengi, melakukan sesuatu setelah imam melakukannya dengan sempurna. Golongan kedua, wa ta'ifatun bisalatin wahidah wa humul ladzina yusawunahu. Ada yang bawa pulang satu salat doang, satu pahala salat, karena dia ngebarengin imam. Wa ta'ifatun bila salatin wa humul ladzina yusabiqunal imam. Yang lebih parahnya lagi, makmum yang kagak bawa pahala salat karena dia mendahului imam. Jadi ada tiga tuh, yang ngikutin imam, yang membarengi imam, dan mendahului imam. Kata Ghazali, yang pertama dia dapat pahala 25 salat. Yang kedua pahalanya satu salat. Yang terakhir kagak dapat pahala salat karena dia mendahului imam, bukan mengikuti imam. Imam ada bukan untuk didahului atau dibarengi, tapi untuk diikuti. Ikuti itu artinya imam melakukan sesuatu dengan sempurna, baru makmum meniru atau mengikuti setelahnya. Wa qad ikhtalafa fi anna al-imam fi ar-ruku' hal yantazir luhuq man yadkhul liyanala fadl al-jam'ah wa idrakihim li tilka ar-raq'ah. ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر الحاضرين فإن حقهم مرعان في ترك التطويل عليهم. Ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah ini sering terjadi nih? Apakah ketika imam sedang ruku, dia dilamain rukunya karena dia sadar ada orang yang mau bergabung sholat supaya orang ini nggak masbuk. Karena kan kalau dapat ruku kan dapat satu rakaat gitu. Kata Ghazali, lebih utama dia harus ikhlas, ya, karena intinya dia harus perhatian juga sama makmum yang datang lebih awal, supaya haknya makmum ini tetap, hak orang yang datang lebih awal tetap harus dipenuhi dong, bukan malah nunggu orang yang datang telat. Nah gitu maksudnya teman-teman ya. Intinya imam sangat-sangat diminta atau diminta, para imam ini diminta untuk sangat memperhatikan bagaimana dia menjadi imam itu, apa yang harus diperhatikan. Dan di sini alhamdulillah Al-Ghazali rahimahullah menyinggung itu. Wallahu ta'ala alam, kira-kira itu teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lima tasma'un wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.